And welcome back to our class again. Speaking partner with me, Bro Dwi, as always become your best partner. This is about day 8, teman-teman. Let's discuss about articles. Nah, what is articles, brother? Nah, maybe that some of you have a question ya in the previous meeting. Nah, untuk penggunaan the gimana, brother? Yang familiar ya, the ada mungkin sama an. Nah, itu semuanya teman-teman we can call article. Nah, artikel or in Indonesia we can say kata sandang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, so let's discuss about article teman-teman ya. And of course our goals today we can understand article for word when we read, write and communicate in English. So that's why this is about how to make a good English ya teman-teman. Nah, penggunaan artikel. En dan juga the. Nah, ternyata teman-teman, like I said before, artikel itu adalah kata sandang. Ingat ya, artikel adalah kata sandang. Atau biasanya teman-teman kata depan, kayak gitu ya. Nah, di sini, gengs, untuk artikel dan en ternyata dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Ingat ya, artikel atau kata sandang dan en digunakan untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, the difference between sama en. Kalau artikel teman-teman, ini biasanya diikuti dengan apa suara dari konsonan. Jadi konsonan. Nah, contohnya kayak gimana sih, brother? Misalkan ada a teacher. Nah, atau mungkin juga ada a student. Nah, jadi dari kata teacher, suara pertamanya itu adalah konsonan T. Nah, T, teacher. Itu pakainya adalah artikel e. Begitu juga dengan student. Student itu adalah artikelnya adalah S, teman-teman ya, konsonan. So, kita bisa menggunakan e, ya, a student. Sedangkan untuk artikel en, teman-teman, itu diikuti dengan suara vokal atau vowel ya teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gimana? Ada an artis misalkan. Ada juga an apa lagi? Umbrella barangkali teman-teman ya. Umbrella. Typo. Nah, kayak gini. Jadi untuk dari suara pengucapannya huruf pertamanya itu adalah vokal, pakainya adalah an artist, an engineer barangkali dan seterusnya. Itu ya. That's about the difference antara sama an. Dan sama an ini fungsinya sama sekali lagi, gengs. Dan en digunakan untuk apa, teman-teman? Kata benda yang menyatakan kata benda yang kata benda belum yang belum diketahui diketahui atau atau belum ditentukan. ditentukan. Contohnya teacher, student. Kalau Good. an Nah, jadi teman-teman, that's about sama an ya, digunakan untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan the ternyata digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Nah, jadi untuk artikel the digunakan untuk apa, teman-teman? Kata benda yang benar-benar Kata benda yang menyatakan yang benar-benar telah yang dinyatakan benar-benar telah kata benda yang benar-benar telah ditentukan ditentukan. dan telah ditentukan diketahui dan ditentukan. Diketahui dan telah ditentukan. Nah, betul. Jadi that's about the difference antara artikel en sama the, itu ya. Dan teman-teman, untuk tambahan yaitu adalah jika nounnya plural, nah plural itu adalah jamak atau kita nyebutnya adalah lebih dari satu gitu ya. Bisa ditambahkan dengan s di akhir katanya ya. Dan nanti kita akan bahas juga teman-teman. Oke. Jadi please teman-teman remember kalau dan en itu digunakan untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan ya. Sedangkan untuk the itu adalah untuk yang sorry, yang
sama an adalah belum ditentukan, sedangkan the sudah ditentukan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada example dari conversation. Nah, seperti apa sih bro penerapannya? Nah, here we go. Coba diperhatikan teman-teman. Let's see the dialect gengs between Rudy dan juga ada Emily. Nah, Rudy-nya bilang teman-teman, "Hi Emily, where do you work?" Nah, coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman ya. "Hi Emily, where do you work?" Hai Emily, Emily. Walk. work. Hi Emily, where Hai do Emily. you Emily, work? where Hey do you Emily, work? where do you work? Emily, where do you work? Walk. Hey, Emily, Hi where do Emily, you work? where do you work? Hey, Teman, kalau si Rudy kan bertanya, "Hi Emily, where do you work?" Nah, pertanyaannya adalah where do you work? Kalau si Rudy bertanya where do you work, berarti si Rudy belum tahu si Emily kerjanya di mana. Ingat ya, sehingga si Rudy bertanya where do you work? Kamu kerjanya di mana? Nah, so dia belum tahu. Nah, karena si Rudy belum tahu, gengs. So, Emily menjawabnya adalah, "Hello Rudy, I work at a restaurant." Nah, coba bareng-bareng kita ucapkan, gengs. "Hello Rudy, I work at a restaurant." Hello Hello Rudy. Rudy, I work Build a at I work a restaurant. at a restaurant. restaurant. Hello Hello, Rudy. Rudy. Hello I Rudy, work I A at work a restaurant. Work at at restaurant. Hello a Rudy, restaurant. I work Hello, at a Rudy. I restaurant. work at restaurant. Hello restaurant. Rudy, Hello I Rudy. work Rudy, I I work work at Restaurant. at restaurant. restaurant. Betul. Jadi teman-teman, "Hello Rudy, I work at a restaurant." Jadi saya bekerja di sebuah restoran ya. Nah, karena di situ dari awalnya Rudy belum tahu kerjaannya sehingga Emily memberitahu. Nah, memberitahunya ini pakai artikel e karena kan Rudy kan belum tahu ya atau belum ditentukan. Nah, so Emily menggunakan artikel a. I work at a restaurant. Nah, karena di titik ini, di titik ini ya, si Rudy sudah tahu karena habis diberitahu ya. Oh, kerjanya di restoran tuh. Nah, sehingga si siapa Rudy nanya lagi, "Do you like working there?" Nah, coba bareng-bareng, gengs. "Do you like working there?" Do you Do like you working like there? working there? Do you like Do you like Do you like working Do you working there? like there? working there? Bro, Do you like working there? Do you like working there? Bro Dwi, Do you Nah, teman-teman, "do you like working there?" Itu kan pertanyaannya adalah apakah kamu suka kerja di sana? Nah, jadi apakah kamu suka kerja di sana? There-nya di mana? Ya otomatis kembali ke apa namanya restorannya ini ya. Karena di sini si Emily sudah ngasih tahu dan Rudy sudah paham, oh ternyata kerjanya di restoran toh. So, Emily menjawabnya adalah dia menjawab, "No, I don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money." Nah, jadi pakai artikelnya adalah the ya. Coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. "No, I don't. No, no, I I don't. don't. No, I The don't. restaurant The very well. restaurant Restaurant doesn't pay very well, well. But I But need I to make need the restaurant I doesn't need money. pay well. need to make No, I good money. don't. Restaurant. No, I don't. Bro The Dwi, restaurant excuse that me Bro Dwi, pays very doesn't pay very well. Betul. Nah, jadi no I don't. Enggak, aku nggak suka. Berarti otomatis dia tidak suka kerja di restoran itu ya, gengs ya. Dan, nah, karena dari awal dia sudah ngasih tahu kerjaannya ya di restoran. Nah, so dia menggunakan artikel the. Nah, the restaurant doesn't pay very well. But I need to make good money. Jadi restorannya tidak membayarku dengan baik. Anggap aja membayarnya di bawah UMR ya teman-teman ya. Tapi aku masih butuh duit nih, gengs. Nah, so mau nggak mau dia masih kerja. Nah, ingat ya, karena
belum dikasih tahu pakainya tapi kalau sudah dikasih tahu pakainya the. Nah, tapi di sini uniknya si Rudy bilang you need a better job. Nah, dia pakai artikelnya adalah a. Nah, you need a better job. Kalau ini dari konteks kalimatnya ini, kenapa teman-teman? Rudy menggunakan artikel padahal kan udah dikasih tahu ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Karena belum tahu Belum tentu pekerjaannya. apa. Better job kan Pekerjaan terbaik yang dia inginkan adalah Tahu Pekerjaannya Pekerjaannya belum belum tahu apa diketahui sih dengan jelas selanjutnya. mau job. kerja apa. Betul sekali. Udah pada pinter ya. Nah, ingat teman-teman, walaupun di awal dia udah dikasih tahu at the restoran, berarti kan otomatis dia kerjanya di restoran itu ya, gengs ya. Nah, tapi karena si Emily tidak suka, konteksnya tidak suka ya, karena pekerjaannya bayarannya murah. Jadi saran dari Rudy adalah you need a better job. Kamu membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Lah, pekerjaannya yang lebih baik apa? Belum ditentukan karena kan sekarang masih di restoran. Lah ngeplay aja juga belum kan? Nah, so Sis Betty, what happened Sis Betty? Ya, Broadway itu pertanyaan where do you work? Apakah bisa juga untuk lokasi kota? Apa bedanya? Oke, Where do you where work? do you work? Nah, otomatis anggap aja ini mereka satu kota lah ya. Nah, jadi kalau satu kota, teman lama kayak gitu, teman sekolah lah anggap aja. Nah, so otomatis kita langsung menyebutkan tempatnya, tempat bekerjanya. Misalkan restoran, office, apalagi eh dan seterusnya. Lah, restoran, office itu adalah kelas katanya sebagai noun, Zin. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya yang tidak kenal, apakah bisa juga digunakan kata where itu? Bisa aja. Pokoknya ingat, kalau where do you work berarti adalah menanyakan pekerjaan kita, bukan where do you live. Beda. Kalau work otomatis kerjaan kita di mana. Misalkan where do you work, brother? I work at speaking partner. Nah, where do you work apa Sis Betty? I work in misalkan firefighter misalkan atau police office dan seterusnya. Nah, tapi kalau beda dengan pertanyaannya where do you live? Nah, where do you live berarti artinya adalah kemana kamu sorry, di mana kamu tinggal. Berarti barulah ngomongin lokasi atau kota. I live mana? In Kediri misalkan dan seterusnya. Jadi emang sama-sama where, tapi dilihat konteksnya ini where-nya itu apa. Oke, Thank Sis you, Betty? bro. Mm-mm. Thank you, bro. Yuk, si Sarah, si Sarah. Halo, iya Kak. Kak, ini berarti beda habitnya aja atau gimana Kak? Soalnya kan kalau di Indonesia itu kita sering banget nanya, karena kalau nanya di mana itu kan udah pasti where ya, pakainya kalau in English. Cuma kalau di Indonesia itu kan sering nanya, memang bener-bener nanya lokasinya di mana gitu loh kerjanya, bukan fokus ke perusahaan apa. Gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau nanya pakai bahasa Inggris, spesifik lokasinya aja atau mau nanya, tempat kerjanya di mana, itu gimana gitu, Kak? Ada perbedaannya atau memang nggak bisa kita tuh nanya lokasi gitu kalau sama bule gitu ya, sama sama orang luar, memang pasti jawabannya selalu perusahaannya di mana gitu loh, Kak. Ini perbedaan habit aja atau memang ada cara lain yang fokus untuk nanya lokasinya di mana atau, perusahaannya perusahaan apa gitu. Makasih. Mm-mm. Itu adalah namanya CCU. CCU itu adalah Cross Culture Understanding. Jadi antara kebudayaan kita, cara nanyanya kita kan selalu kepo ya. Kita nanya, kamu kerjanya di mana? Jawabnya juga bertele-tele. Aku kerja di Jakarta kok.
nggak nanya kerjanya di lokasinya mana, baru nanti kerjamu di mana. Aku kerja di PT ABCD misalkan. Aku kerja di PT Maju Mundur Cantik misalkan. Nah, itu yang ditanyakan ya. Jadi sesuai dengan substansinya. Kalau orang Indonesia kan kreatif-kreatif ya, gengs ya. Jadi tanyanya bertele-tele dulu. Terus habis itu jawabnya juga sama. Nah, itu Sis Juliana pasti paham kalau udah di Amrik ya, gengs ya. Tapi kalau di sisi cross culture-nya Western teman-teman, mereka langsung aja. Mereka nanya, hey, where do you work? Langsung aja disebutin, I work at restaurant. I work in the PT apa itu, Pindad atau dan seterusnya. Nah, langsung the company name. Nah, baru kalau misalkan orangnya nggak tahu, where it is. Nah, where it is, nya itu adalah ke bagian company-nya atau perusahaannya. Where it is. Nah, atau where is that company misalkan. Barulah dibicarain lokasinya. Jadi kata where saja itu bisa mengandung dua dua sisi di mana kerjaannya dan di mana lokasinya. Tapi ingat pertanyaannya juga harus dibedakan antara where do you work sama where that place misalkan kayak gitu. Jadi itu menanyakan lokasi. Gitu, gengs. Itu ya, sis apa tadi Sarah kalau nggak salah ya. Oke, Kak, makasih. Oke, nah jadi teman-teman itu ya. Ketika artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya. Dalam hal ini noun-nya itu adalah restoran. Do you understand guys untuk the differentiate antara a sama the? Understand. Yes, Understand, understand. Oke. Nah, anggap aja mereka berpisah ya teman-teman ya. Rudy and Emily setelah ngobrol-ngobrol, mereka separate each other around. Anggap aja mereka bertemunya habis Lebaran. Karena di sini bentar lagi Lebaran. Nah, in the next day, Rudy and Emily meet again, gengs. Ketemu lagi deh mereka. Nah, Rudy bertanya, gengs. Emily, have you got a new job? Nah, coba kita baca bareng-bareng dulu teman-teman. Emily, have you got a new job? Emily, Have you have got you a got you a got New job. You got Emily, have you got a new job? new job. Betul. Yes, I have. I got a job customer service at Best Buy. Dan Emily, have you got a new job? Jadi Emily, have you a new job? sudahkah kamu mendapatkan pekerjaan baru? Ingat di sini konteksnya adalah new job. Karena new job berarti sudah tidak ada hubungannya dengan restoran yang kemarin, ya kan? So, pakainya artikelnya adalah ya, get a new job like this one. Nah, karena si Rudy belum tahu new jobnya apa, apakah masih di restoran lama atau mendapatkan pekerjaan baru, so Emily-nya menjawab, yes, I have. I have got a job as customer service at Best Buy. Coba bareng-bareng, gengs. Yes, I have. I have got a job as customer service at Best Buy. Yes, I Yes, I have. have. I have I customer have service customer at service Customer at service Best Buy. at Got a job Yes, customer I got a job Yes, I customer have. service A good job customer service at Best Buy. Betul. Ternyata pekerjaan barunya Emily adalah customer customer service. Customer service. betul. Karena di sini teman-teman ya, si Rudy dan Emily apa namanya? Rudy belum paham pekerjaan barunya pakainya adalah You you have got job. Job pakainya adalah artikel Sedangkan Emily ngasih tahu, nah pakainya juga. Nah, di titik ini otomatis Rudy paham, oh ternyata udah nggak kerja di restoran tuh. Nah, Emily ternyata sebagai customer service di Best Buy. Best Buy anggap aja nama nama perusahaannya lah ya, gengs ya. Kayak restoran tadi, teman-teman. Nah, di sini, gengs, Best Buy anggap aja kayak customer service-nya yang butuh customer service lah, CS.
Nah, si Rudy nanya lagi, gengs, yaitu adalah do you like working with Best Buy? Nah, coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman, do you like Do you working like with Best Do Buy? you working like Do you like working Do you like I working with working with Do you like working with Best Buy? Do you like working with Best Buy? Do you like working with Best Buy? Betul. Do you Nah, jadi like ternyata working with apakah Best kamu suka kerja di Best Buy? Nah, katanya adalah ya. Nah, ternyata bener ya, dia suka. Dan karena sudah dikasih tahu ya, Rudy dan Emily sudah sama-sama paham. So, Emily-nya menjawabnya, the job is pretty good. Nah, it pays me well. Coba bareng-bareng ya. Ya, the job is pretty good. It pays me well. Yeah, Yeah, Buy? is Good, good. pretty good. Hey, Me well. Well. Well, Yeah, yes, the job the job is a is pretty pretty good. good. It pays me Me well. Betul. Yeah, Ternyata pekerjaannya baik ya, sangat baik. Nah, karena sudah sama-sama paham pakainya adalah the ya, the job kayak gitu ya. Nah, it pays me well. Di sini it ini adalah kembali ke Itu yang Best ada, Buy tinggal atau perusahaannya ya. deh. Dan karena di sini pakainya it, so verbnya pakainya as. It pays me well. Itu maksudnya Best Buy membayarku dengan baik. Nah, kalau tadi di bawah UMR, sekarang anggap aja di atasnya UMR dikit ya, teman-teman ya. Nah, karena sudah sama-sama paham Emily dan juga Rudy, so Rudy-nya bilang glad to hear that you like the job. Nah, coba bareng-bareng ya. Glad to hear that you like the job. glad To hear to you like the like job. job. Hear that You like like the the job. job. Yeah, Her, to hear that you like the job. Glad to hear that I do the job. Betul. Senang mendengarnya kalau kamu suka dengan pekerjaan. Nah, jadi ketika keduanya sudah mengerti konteks jobnya, barulah mereka berdua menggunakan artikel the. Gitu guys. Coba Ihsan, Malikusoli, what happened? Eh, ini mau nanya penggunaan as customer nih. I have that job as customer. Apakah wajib harus pakai as? Itu kan kalau misalkan diganti I have that job customer service. Kira-kira bisa apa enggak? Apa memang wajib menggunakan as atau enggak? Coba Itu aja. arti dari es itu apa sih, brother? Sebagai. Sebagai ya. Sebagai. Oh, sebagai. Kalau misalkan nggak ada es, kalau ditranslate gimana? Saya, Saya sudah dapat kerjaan customer service. Kan Indonesia itu kadang itu aja. nah Nggak balik. ini dia, balik lagi ke CCU Iya. ya teman-teman ya. Jangan samakan CCU di US atau di Western lah ya dengan di Indonesia. Nah, jadi es itu sebagai eh, as sebagai. Nah, itu ya. Jadi otomatis itulah menunjukkan posisinya. Nah, so that's why harus karena I got a job. Nah, jobnya apa? Kayak gitu ya. Atau kalau misalkan nggak mau pakai as bro, ya udah berarti langsung aja I got a job at Best Buy. Nah, tapi tidak dikasih tahu posisinya apa, tapi pekerjaannya di Best Buy. Misalkan kayak tadi ya, kayak restoran at the restoran. Nah, I got a job at Best Buy. Aku Nah, tapi bareng yang sama jelas si DE. kalau posisinya sebagai customer service, so you can mention us karena menunjukkan posisi. Gitu ya, brother ya. Oke, the next Desi Amalia official. Ya, bro. Ini mau tanya ya, kalau misalnya itu Best Buy itu nama PT-nya atau emang ini ya, kalau bisa nggak sih kalau service in the Best Buy gitu? Soalnya kan udah pasti dia ya. Best Buy. Oke, Best Buy anggap aja nama perusahaan. Aku nggak tahu Ah, ini PT atau CV atau UD, ah, nggak ah. tahu. Nah, tapi yang jelas anggap aja Best Buy itu nama Nama PT. dari, ya terserah mau PT mau company bebas. Berarti boleh nggak, bro, kalau pakai service in the Best Buy gitu? Ingat,
In sama at ada on juga. Ayo, bedanya apa dulu sebelum Bro Dwi jelaskan? Di dalam. Oh, on itu kan untuk di atas, on the Kalau table. in lebih besar Kayaknya kayak lebih spesifik deh. kayak Indonesia gitu. Betul. Tuh, Kalau tadi ada at yang lebih jawab. spesifik perusahaan Betul atau sekali. kayak lokasi lebih spesifik gitu, lebih kecil lingkupnya. Kalau in itu kayak buat in Indonesia gitu, in Australia gitu nggak sih? Betul Oh, sekali oke, si oke. Sarah. Ih, itu Sarah udah lengkap ya teman-teman ya. Just nambahin aja si Sarah. Thank you so much. In, on, sama at. Kalau lokasi ini ngomongin lokasi ya, gengs ya. Ada juga in, on, at itu sebagai preposisi untuk menunjukkan coordinate like this one. Nah, tapi kalau di sini teman-teman, lokasi ya, lokasi perusahaan misalkan. So, ada in itu untuk secara general, secara luas ya, mencakup segala hal. On itu lebih spesifik daripada in, teman-teman. Dan at ini adalah yang paling spesifik. Karena yang ditanyakan di sini adalah apa kerjaan ya, otomatis dia menyebutkan lah yang pertama otomatis jabatannya dulu kalau misalkan dia mau menyebutkan. Kayak tadi ya, at restoran. Nah, misalkan itu kan spesifik banget tuh di restoran, ya kan? At Best Buy, misalkan kayak gitu. Itu juga spesifik ke perusahaannya. At ABC Company, misalkan. Itu spesifik ke perusahaannya. Jadi, you can say at untuk menunjukkan spesifik. Gitu, sis. Siapa tadi? Official. Thank you, bro. Yuk. Thank you, Ara. Terus, kalau Betty lagi. Ya, sorry bro, ini pada saat ditanya Rudy, have you got a new job? Emily kan sudah tahu bahwa pekerjaannya adalah sebagai customer service. Mengapa tidak menggunakan I have got the job as customer service, bro? Nah, gimana, gimana, gimana? Eh, ini kan penggunaan kata the itu adalah untuk yang sudah diketahui ya, bro. The yang sudah diketahui, betul. Ya. Ini kan Emily kan sudah tahu bahwa pekerjaannya adalah di customer service, sebagai customer service. Mengapa menggunakannya I have got a job, bukan I have got the job? Lah, Kan Rudy 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 belum kan belum tahu. tahu, sis. Rudinya kan belum tahu ya. Rudinya kan Jadi belum harus tahu. dua-duanya tahu. Apa? Oh, oke. Jadi harus dua-duanya tahu ya, bro. Lah iya. Oh, Oke, oke, oke. balik lagi ke Baik. atas. Oke, mana tadi balik lagi ke atas. Nih, dan en dipakai untuk apa, sis Betty? Yang telah benar-benar telah diketahui. Maksudnya kan berarti ininya sudah mengetahui Emily itu gitu. Ya, Emily kan yang kerja ya otomatis tahu dong lah. Pertanyaannya Rudy tahu atau belum? Oh, belum. Nah, terus coba. Ketika keduanya sudah mengerti konteks jobnya, barulah menggunakan. Paham, sis Betty? Oh, sorry bro, di bawahnya ada ketika. Oh, sorry bro, maafkan aku, nggak baca di bawah. Nggak apa-apa, Brody sudah Tuh terbiasa ada memaafkan kok. Saya maafkan. Saya maafkan. Dimaafkan. Oke, gengs. Oke, mohon maaf. Kita lanjut dulu ya, karena masih banyak ini. Eka, Ara, Novalia. Nah, kalau tanya sekarang nanti waktunya nggak cukup, gengs. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini teman-teman, after we know about apa namanya, Rudy dan juga Emily membicarakan antara sama the untuk yang artikel sudah diketahui dan juga sebelum diketahui. Nah, sekarang gengs, penggunaan plural. Nah, alias kita nyebutnya adalah jamak ya atau yang lebih dari satu jumlahnya. Nah, so see the dialect teman-teman about plural noun atau kata benda yang lebih dari satu. Nah, for the first teman-teman di sini ada mom and daughter, yaitu adalah emak dan juga ada anak perempuannya. So, emaknya bilang, "Sweetie, I am going to buy apples." Nah, di sini ada S-nya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan, gengs, "Sweetie, I am going to buy apples" yaitu artinya sayang, aku akan pergi membeli apa ini? Buah apel. Loh bro, biasanya buah apel bukannya pakai atau en karena di sini kan vokal ya. An apple. Ingat, karena membeli buah apel, ya anggap aja misalkan kita di apa? Pasar,
kita belinya adalah 1 kilo, ya kan? 1 kilo atau mungkin 2 kilo. Dan jumlah dari 1 kilo atau 2 kilo Lebih dari satu. pasti lebih dari 1. Ingat ya, butir apa? Bijinya, buahnya. Nah, itu ya. Jadi buahnya, Jumlahnya. More than jumlah one. buahnya. Nah, itu adalah lebih dari 1. So, pakainya adalah S. Jadi ditambah dengan S, apples. I am going to buy apples. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan dari awal emaknya sudah ngasih tahu kalau ini eh, buah. Nah, belinya adalah apple. So, noun-nya, bendanya sudah dikasih tahu dari awal. Ingat ya. Nah, so anak perempuannya bilang, "Can I go with you, Mom?" Nah, yuk bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. Can I go with you, Mom? Can I Can go I with go you? with Mom, you, Mom? I go with you, Mom. Can I I go go with with you, you, Mom. Mom? Can I Can go I with go Go with with you, you, Mom? Mom. Can I I go go with you, with Mom? you, Mom. Go with I you, go Mom. with you, Mom. Betul. Can I go with you, Mom? Nah, bisakah aku ikut denganmu, Mak? Nah, atau pergi denganmu, Mak? Nah, katanya emaknya bilang, teman-teman, "No, you need to stay at home and watch your little brother." Coba bareng-bareng kita ucapkan, gengs. No, you need to stay at home. No, No, you you need need to to stay stay at at home home and watch and your watch little your little brother. brother. Brother You pala. need, No, You need to stay at home you need and to watch Your little watch your your little brother. brother. You need to stay at home You and need watch to stay your at little home brother. and watch your little Brother. Nah, what does it mean? No, Apa artinya ini, teman-teman? You need to stay at home and watch your little brother. What does it Tidak mean? Kamu boleh. Kamu kamu di harus rumah di saja rumah. nonton tidak dengan boleh saudaramu tetap di rumah yang aja adikmu yang laki-laki. menjaga adikmu, adik laki-lakimu. Tidak usah kamu di rumah saja nonton dengan adik laki-lakimu. Nonton. Kayaknya bukan lihat ada Nonton laki-lakimu. itu Perhatikan ada jaga laki-lakimu. Bukan nonton itu jaga. Itu jaga ada laki-lakimu gitu ya. Bagus. Bukan menonton, mengawasi. Perhatiin adik-adikmu, suruh jaga. Nah, betul. Thank you so much teman-teman ya. Jadi teman-teman sarannya dari Bro Dwi adalah kalau mentranslate jangan satu makna saja. Emang di situ watch itu kan artinya adalah nonton, lihat. Nah, tapi kalau konteksnya di sini no, you need to stay at home and watch your little brother. Jangan atau tidak, kamu harus di rumah saja dan jagain adik kecilmu. Nah, walaupun di situ artinya apa, watch itu bisa bermakna lihat, nonton. Masa kalau konteksnya kamu di rumah saja dan tontonin adik kecilmu. Ya kali adiknya jempalitan ditonton doang. Ya kan enggak ya. Nah, jadi otomatis teman-teman please kalau mentranslate jangan satu makna saja. Bahaya. Ya. Oke, karena di sini suruh jagain adik lah ya, jagain adik teman-teman. Si daughternya cukup bilang alright. Nah, pasrah dia teman-teman. Nah, mom comes home with a kilogram of apples. Nah, ternyata emaknya pulang ke rumah dengan membawa sekilo buah apel. Nah, otomatis di sini ada S-nya ya, apples karena sekilo. Nah, di sini teman-teman untuk emaknya bilang, "Sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pies." Coba bareng-bareng, gengs. Sweetie, can you? Sweetie, to peel the apples, to make Help me I wanna make some Make some pie. apple pie. to make apple pie. Didi, can you help me to peel the apples? Want to make Apples. apple I want to make apple pie. Apple pie. You help me to peel the apple. I want to Nah, make jadi apple teman-teman pie. di sini apple. sayang, can you help me to peel the apple? Di sini dia langsung menggunakan
artikel the. Nah, the apples kayak gitu ya teman-teman ya, emaknya. Nah, kenapa bro? Kan ini belum ada nya. Ingat, di awal emaknya sudah ngasih tahu bendanya atau nounnya itu adalah buah apel. So, pasti otomatis anaknya sudah paham. Oh, emaknya pergi untuk beli buah apel toh. Nah, berarti otomatis karena sudah sama sama paham, emaknya langsung menggunakan artikel the. Nah, the apples. Nah, I want to make seven apple pies. Jadi aku ingin buat beberapa buah apel pie apple. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena dari awal si emaknya dan anaknya sudah sama-sama paham benda yang dimaksud adalah apple, so anaknya juga bilang, "Wow, the apples look so Look fresh." so Nah, coba fresh. bareng-bareng ya. Wow, the Wow, apple the Wow, the apple look look apple so looks fresh. so Oh, the apple fresh. looks so Wow, fresh. the apple look so The fresh. apple looks so Wow, fresh. the apple apa tuh? Looks so fresh. Nah, Wow. jadi teman-teman, buah-buah apelnya terlihat segar, terlihat fresh. Nah, ini adalah untuk penggunaan apa plural noun ya guys ya. Jadi kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Do you understand about this, teman-teman? Yes. Yes, I do. Yes, bro. Nah, teman-teman, I yes. have question for you all. Bro Dwi punya pertanyaan buat teman-teman semuanya. My question is, apakah semua noun atau kata benda ketika plural atau jamak harus ditambah dengan s, guys? No, No, tidak. no, No, Tidak, no, tidak, no, 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 tidak. no, Ada yang yes, ada yang no katanya. no. No, no. So, the no. right answer. Make The I don't know. make sure I don't know, bro. Yes. Oke. Jadi No. teman-teman, Tidak bisa dihitung jumlahnya nggak bisa. Kalau tidak bisa dihitung jumlahnya, nggak usah dikasih S. Let's wis, kalau explain, nyanyi. Bro Dwi. Oke, coba teman-teman. Kan pertanyaannya adalah apakah semua noun, ingat ya, noun atau kata benda itu kalau jamak harus ditambah dengan s untuk ketika plural atau jamak. The answer is no. Jawabannya tidak, teman-teman. Because why? There are some noun, ya. Beberapa nouns itu, teman-teman, they have own shape. Mereka memiliki bentuknya sendiri, teman-teman. Jadi nggak perlu ditambah dengan s. Loh, contohnya kayak gimana, brother? Nah, ini dia. Coba diperhatikan di sini, Kayak teman-teman. air. Usually teman-teman, we put s. Ya, kita ngasih s to determine a noun in plural form untuk memastikan apa noun itu dalam bentuk plural atau jamak, teman-teman ya. But here some exception atau pengecualian. We can call them irregular noun. Nah, jadi benda atau noun yang tidak dikasih s ketika bentuknya jamak atau plural, teman-teman, namanya adalah irregular nouns, ya. Terlepas teman-teman ini antara apa countable sama uncountable, teman-teman, ini maksudnya masih di reguler sama irregular. Nah, apa itu brother? Regular, irregular. Nah, guys, kalau tadi ada apples misalkan, ada apa pace dan seterusnya. Teman-teman, itu adalah regular noun. Regular noun itu adalah kata benda yang teratur. Ingat ya, yang teratur. Yaitu cukup ditambah dengan s saja. Misalkan apa? Meja. Meja itu adalah table. Kalau misalkan jamak atau 2, 3, 4, 5, jadinya tables. Jadi cukup ditambah dengan s saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika noun atau kata benda ketika jamak itu ditambah s artinya regular noun. Sedangkan kalau noun berbentuk plural atau jamak tadi dan tidak ada s-nya, mereka memiliki bentuknya sendiri, namanya adalah irregular nouns atau kata benda tidak teratur. Nah, dikatakan tidak teratur ya karena mereka tidak punya apa mereka punya bentuknya sendiri. Nggak harus ditambah dengan s. Nah, contohnya kayak gimana, brother? Nih, ada wanita.
as far as we know teman-teman, wanita itu adalah woman. Iya kan? Kalau satu ya. Wanita kalau satu adalah woman. Nah, pertanyaannya, wanita kalau banyak lebih dari satu. Ayo, gimana ini pengucapannya, gengs? Women. 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 Betul sekali. Woman. Women. Women. Nah, listen. Kalau woman itu adalah satu. Satu. Kalau lebih dari satu, women. 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 Nah, Women. 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 betul. Jadi woman itu satu, women lebih dari Women. satu. Women. 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 Ulangi lagi pronunciation yang lebih dari satu gimana? Women. Nah, tolong didengarkan. Kalau kalau wanitanya satu itu adalah woman, biasa aja ya kita nyebutnya woman. Tapi kalau wanitanya lebih dari satu, women. Women. Ada sometimes yang menyebutkan women. Nah, sama aja. Women sama. Yaitu woman, women. Woman, women. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bedanya wanita satu sama wanitanya lebih dari satu gimana tadi? Pronunciation. Woman satu, woman Women lebih dari satu. Women. Woman. Banyak. woman Women. satu, woman lebih dari satu. Woman satu, woman lebih dari satu wanita. Woman satu, woman lebih dari satu. Betul. Nah, itu teman-teman. Jadi, walaupun sama-sama wanita, tapi kalau di sini irregular noun, nggak usah dikasih S. Jadinya women's. No, karena dia memiliki bentuknya sendiri. A sama E beda ya. Nah, begitu juga dengan laki-laki. As far as we know, laki-laki kalau satu, yaitu adalah man. Biasanya kayak gitu ya. L-man, gentleman. Nah, tapi pertanyaannya, gengs, laki-laki kalau lebih dari satu, ayo, pengucapannya gimana ini, teman-teman? Men. Men. Min, min, Min. Ada min, ada plus. Men. min plus, Men. Men. Sama min, dong, men. Man or men? Man. min, Elman. min, Sama gentleman, min. Oke, thank you so much teman-teman. Actually, gengs, pengucapannya ini adalah mirip. Jadi kalau satu man, Hampir sama. tapi kalau lebih dari satu, dua, tiga, empat, sama juga man. Tapi yang membedakan adalah satu dari Tulisan. konteksnya, dari tulisannya A sama E, ya kan? Kalau satu pakainya A, tapi kalau E lebih dari satu. Dan yang kedua adalah dari konteks kalimatnya. Konteks kalimat maksudnya adalah kalimat yang mengandung di sana. Misalkan, kamu adalah sahabat laki-lakiku, misalkan. You are my man. Nah, misalkan kayak gitu ya. Karena kamu kan satu, berarti pakainya yang man, A. Sedangkan mereka adalah kawan-kawan laki-lakiku. They are my man. Nah, jadi pakainya adalah yang E. Karena di situ bedanya jamak dan tunggal. Nah, itu teman plural dan juga singular gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun pengucapannya mirip, tapi tulisan dan konteks kalimatnya berbeda. Oke, kemarin udah kita mention anak-anak. Anak kalau satu gimana pengucapannya? Child. Too many children. Kalau banyak gimana anak-anaknya? Children. Betul. Jadi child dan juga children. Mau dipakai? Udah kita mention ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang. Nah, orang kalau satu gimana ini? Person. Tapi kalau orangnya banyak, People. Banyak people.
Betul. Nah, jadi kalau person itu orangnya satu, kalau people itu orangnya banyak, lebih dari satu. Terus selanjutnya, gigi. Gigi kalau satu yaitu adalah Tut. Tut. tapi kalau giginya Tut. normal ada banyak Teeth. jadinya Teeth. Teeth. betul. Berarti kalau kita mau mengucapkan saya menggosok gigi saya, in I Englishnya brush my teeth. Brush my teeth. Dia brushnya cut. hah? Teeth lah. Brush my teeth. Giginya Banyak kan banyak. giginya? Oke. my teeth. Jadi teman-teman yang betul itu adalah I brush my teeth karena gigi kita kan banyak ya kan? Ada 20 sekian. Nah, pertanyaannya kalau tinggal satu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan bro, aku mau mengucapkan I brush my tooth, berarti giginya Satu. Satu dong. Gimana? Jumbo. Giginya tinggal berarti giginya tinggal satu, udah ompong teman-teman ya. Oke, begitu juga dengan kaki. Kaki kalau salah satu kiri aja atau kanan aja. Foot. Foot. Kalau kakinya kiri dan Feet. kanan. Oh, aku baru tahu loh. Nah, Sama loh, aku juga baru tahu. iya, inilah Dan teman-teman. feet. Pentingnya kita belajar ini. Awalnya Iya, nggak tahu, iya. akhirnya menjadi tahu. Benar banget. Nah, teman-teman, so that's why kalau teman-teman perhatikan juga ada namanya sepak bola in English adalah football. Football. Karena nendangnya pakai Kaki satu. Satu kaki jadi foot. Dia kali 2 kaki, bro. Nah, 12 kaki. bayangin kalau misalkan namanya fitball, berarti menendangnya pakai 2 kaki. Jatuh dong, teman-teman. Dia terbang. Kan dia terbang. Terbang. Oke, lanjut. Football. Ada angsa. Angsa kalau satu ini gimana? Gosh. Goose. 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 Tapi Goose. kalau angsanya ada banyak gimana? Angsanya ada banyak. Geese. Betul. Geese. Geese. Begitu juga dengan tikus. Tikus kalau satu Mouse. gimana? Mouse. Mouse. Mice. Tapi Mice. kalau tikusnya banyak. Mice. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau tikusnya satu cukup mouse. Biasanya di rumah kita ada tikus satu mouse. Tapi kalau tikusnya banyak mice. Biasanya ada tikusnya yang banyak itu ada biasanya ya teman-teman ya. Tikus berdasi. Aku nggak ngomong loh ya. Banyak banget tikus berdas. Aku nggak ikutan. Lanjut. Aku ikutan. Tikus berdas. Nah, Aku ikutan. Lembu teman-teman kalau satu itu cukup. Tapi kalau lembunya banyak. Betul. Oxen. Nah, itu teman-teman ya. Jadi oxen banyak. Nah, di sini teman-teman, selanjutnya ada ikan. Coba diperhatikan. Ikan kalau satu itu adalah fish. Dan ikan kalau banyak itu tetap fish. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi inilah keunikannya, gengs. Ada beberapa irregular noun itu mereka tidak berubah ya, fish juga. Nah, tapi sometimes mungkin ada beberapa yang mengucapkan fishes, bro. Ada yang mengucapkan fishes. Nah, kalau fishes mungkin aja beraneka macam jenisnya nih, teman-teman ya. Beraneka macam jenis ikan. Nah, ada ikan gurami, ada ikan hiu, ada ikan paus, misalkan seperti itu. Nah, tapi overall untuk bentuknya jamak lebih dari satu, we can say fish aja normal, teman-teman. Ya. Begitu juga dengan domba. Kalau satu dombanya adalah Sheep. Tapi kalau dombanya banyak, Tetap sheep.
Sheep. Tetap sheep, betul. Is Rusa kalau satu. Deer. 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 Dan rusa kalau jamak tetap Deer. Deer. deer, betul. Dear my love. Wis, itu beda. Banyak Itu beda. Deer. My Itu dear. bucin. Masa rusa cintaku kayak gitu kan enggak ya? Ya kali cintanya rusa, beda ya. Deer. Deer ya. Oke, Deer. lanjut. Jamur. Deer. Teman-teman, jamur kalau satu ini bacanya adalah fungus. 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 Satu fungus. Fungus. Fungus ya kali fungus. 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 Tapi kalau jamurnya ada banyak, bacanya gimana ini? Teman-teman, jamur kalau banyak ini bacanya adalah fungi. Jadi kalau jamur satu apa? Nah, jadi teman-teman, jamur ini fungus dan juga fungi. Tapi tolong dibedakan dengan mushroom. Kalau mushroom identically by our consumable, bisa Clever. dikonsumsi. Tapi kalau fungus atau fungi ini biasanya adalah kotoran ya, gengs ya. Entah itu jamur di Penyakit kulit lah. atau mungkin jamur yang lainnya. That's what fungus ya. Jadi jamur kotoran, teman-teman. Oke, selanjutnya ini harusnya lulusan ya, gengs ya. Lulusan kalau satu yaitu adalah alumnus. Betul, alumnus. Tapi kalau lulusannya banyak, satu angkatan lulus semua. Alumni atau alumni bacanya. Alumni or Alumni. Yang betul adalah alumni. Alumni. Asik ya bahasanya bagi kita. Alumni jarang yang dengar Alumni. Nah, harusnya teman-teman pengucapannya adalah alumni. Itu adalah dari Inggrisnya ya. Dan ini adalah lulusan. Ingat ya, lulusan. Iya. Alumni. Terus teman-teman, ada kaktus, pohon kaktus itu ya. Kalau satu, cactus. Tapi kalau banyak jadinya ya Allah, namanya jorok ih. Teman-teman, kalau kaktusnya ada banyak, itu pengucapannya adalah cacti. Betul. Terus selanjutnya teman-teman, ada silabus. Nah, silabus itu adalah kayak ini ya, preparation sebelum teaching atau ngajar kayak gitu ya. Kalau satu silabusnya itu adalah syllabus. Ini butuh baca baca. Tapi kalau silabusnya ada banyak, gimana nih? Lebay. Nah, Salabus. Nah, emang belajar bahasa Inggris pengucapannya harus lebay, teman-teman ya. Lebay. Terus ada kurikulum nih, kurikulum di Indonesia yang selalu berubah, gengs. Ya, kalau satu, ini bacanya adalah curriculum. Tapi kalau kurikulumnya ada banyak, betul. Jadi kalau ada banyak ini pengucapannya adalah kurikula. Bukan mentang-mentang ada cacti, say lebay jadinya kurikulai, bukan. Kurikula saja ya teman-teman ya.
Terus terakhir teman-teman ada bakteri. Bakteri kalau satu jadinya adalah Bacterium. 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 Nah, kalau bakterium itu adalah satu bakteri. Tapi kalau bakterinya ada banyak. Bacteria. Oke, ini pengucapannya adalah bacteria. Bacteria. Ini ya teman-teman ya. Jadi inilah contoh dari irregular nouns atau kata benda tidak beraturan. Jadi mereka tidak pakai s ketika jamak atau plural. Do you understand about this, guys? Yes. Yes, understood, bro. Thank you, bro. Sela Asheriel. Sela. Iya, Sela. So are those the only exception or any others What? for the words? I mean, maksudnya cuman kata-kata itu aja kan ya Kak yang dapat ini irregular nouns. Kayaknya masih banyak deh. Sebetulnya Atau ada lagi? There are many. Many word. Terus pertanyaannya adalah, Lebro, gimana ini kita untuk membedakan antara irregular noun sama regular noun? Ini mirip dengan yang kemarin, gengs ya, yaitu adalah verbnya. So, teman-teman harus rajin-rajin membaca kamus ya, untuk memastikan kata benda ini tergolong reguler atau irregular. Bro, aku nggak punya waktu. Kalau main handphone punya waktu, kalau baca buku nggak punya waktu. Nah, ini ya jadi pertanyaan ya. Pengennya bisa tapi nggak mau menyempatkan. Nah, jadi please balik lagi ke diri sendiri. Gitu, teman-teman. Yoi. Do you understand, guys, about this? Yes, Yes, bro. I am. Yes, I do. Oke, so nggak kerasa udah jam 11 lebih teman-teman. We will continue tomorrow. Kita lanjut lagi besok. Ternyata hari ini nggak Thank cukup you, untuk bro. bikin Thank you, breakout room, everyone. teman-teman ya. So tomorrow insya Allah we will make breakout room. Thank you, again. everyone. Okay, thank Semoga you. kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kali ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Semoga bahasa Inggris kita semakin jago. Amin. Amin. Dan kalau udah jago, semoga kita bisa reunian ngopi barengnya di Eropa. Amin. Thank you so much everyone and the Thank Sesi you, speaking bro. partner. Thank you, bro. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you.